بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نريد العلم والتعليم والتقوى والتوفيق ونفعل بالبعث والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وعلى الله والدلالة على الخير واتباع مرضات الله ورسوله وقوله والثواب. Baik, nomor 31 qala Allah Ta'ala wa ba'da tis'in min sini risalatihi mata Abu Talib. Abu Talibin apa itu? Baik. Wa ba'da tis'in min sini risalatihi mata Abu Talibin du kafalatih. Sini itu jamak dari sanatun, sinuna, sinina. Setelah 9 tahun dari sini risalatih, yakni 9 tahun kenabian, berarti Nabi di usia 49. Mata Abu Talibin zu sahibu kafalatih, yang telah menjaga Nabi. Zu sahibu kafalatih, yang telah menjaga, membina. Baik. Ini pendapat pertama, bahwasanya Abu Talib itu wafat di tahun 9 setelah Nabi diutus jadi Rasul. Ada pendapat kedua di tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Baik. Berapa lama Abu Talib itu mengasuh Nabi? Ya, ada yang mengatakan innal muddah azamani alati makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kafalati ammihi tatarawah ma baina arba'ina sanatan ila arba'ina sanatan takriban. Jadi hampir Rasulullah itu bersama dengan Abu Talib itu hampir 40 sampai 44 tahun sejak ditinggal wafatnya kakeknya Abdul Muthalib. Ya, ditinggal kakeknya kan usia 8, ya kan? Maka dari usia 8 tahun sampai usia 49 tahun atau 50 tahun. Ya, jadi memang sangat lama sekali. Dari kecil sampai diangkat jadi Rasul. Ini Abu Talib ini menangi semuanya. 32 wabadahu. Jadi memang pada hari yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini kembali lagi bahwasanya Rasul itu diasuh oleh Abu Talib. Padahal Abu Talib itu, Rasul itu pengen Abu Talib itu masuk Islam terus, tapi nggak pernah bisa. Karena Abu Talib ini setiap ingin masuk Islam, pembesar Quraisy selalu mendatangi dan mengatakan, kamu rela kamu meninggalkan agama nenek moyang kamu, kakek-kakek kamu, sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Jadi memang hidup ini ada keunikan seperti itu. Orang terdekatnya Rasul justru malah tidak masuk Islam, walaupun dia membabi buta melindungi Rasulullah. Tapi bagaimanapun juga kita lihat kenyataan bahwasanya alaqah atau muamalah akhlak Rasul kepada Abu Talib itu sangat bagus sekali. Ya, tidak pernah kita temukan riwayat Rasulullah itu sampai memojokkan Abu Talib gara-gara belum mau masuk Islam. Selalu lembut bahasanya. Nah, inilah yang kita ambil ibrahnya, bahwasanya seperti di kejadian Najasyi kemarin, di kejadian Abu Talib ini, ya, kita ini selalu mengutarakan kebaikan yang kita bawa, kebenaran yang kita bawa, tetapi itu tidak bertentangan dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan juga. Ya, itu tidak ada pertentangan. Jadi kita selalu berbuat baik dengan akhlak yang baik, dengan senyum, dengan ramah kepada mad'u kita, kepada yang kita dakwai, tetapi kita juga menyampaikan kebenaran tersebut. Karena kita tidak tahu, bisa jadi yang menjadi backingan kita itu adalah orang yang mungkin malah yang paling jauh dari dakwah kita. Tetapi
itu akan melantarkan dakwah kita. Saya ngasih contoh ya, bahwasanya di dusun kami, di dusun tempat tinggal kami, kan biasanya ma'ruf ya, di sebuah dusun itu ada premannya, kan? Di desa itu ada premannya, ada orang nggak baiknya, ada kiainya, ada juga umaroknya dan sebagainya. Nah itu kami itu pas dulu kecil itu, karena kebetulan ibu saya itu kan lurah ya, jadi jarang di rumah ya, sibuk terus di masyarakat. Jadi ibu saya itu seusia kalian ini 24 tahun. Kalian 24 ya? Hah? Belum sampai ya? Ya. Jadi ibu saya itu jadi ceritanya kakek saya itu lurah. Karena sakit akhirnya kepala desa lurah itu meninggal muda. Jadi mbah saya itu ditinggal suaminya itu, masih umur suaminya itu mungkin 35-40 tahun. Jadi muda sekali. Makanya saya belum pernah lihat mbah saya. Karena mbah saya itu meninggal muda, ibu saya itu lagi kuliah S1 ya, itu belum wisuda, baru mau wisuda usia 23-24 itu dijemput pulang, karena zaman itu ya desa kan, jadi calon kepala desa itu gak ada. Ibu saya yang S1, ibu saya itu akhirnya 23 dulu itu jadi kepala desa ya. Belum nikah itu ya, karena ayahnya seorang kepala desa. Jadi sampai jadi kepala desa itu sampai 34 tahun, 10 tahun ya. Jadi ketika itu saya masih kecil ya, usia mungkin 2 tahun dan sebagainya. Jadi saya ditinggal jadi kepala desa sampai SD kelas 1 atau kelas 2. Nah, karena saya jalan sama ibu saya ya, walaupun dekat ya, tapi kayak jarang gitu, akhirnya dititipkan ke seorang ya, seseorang itu walaupun bapak saya guru ngaji, ibu saya juga guru ngaji kalau sore harinya, tetapi seseorang yang sangat dekat dengan kami itu sampai meninggal itu mungkin sholat pun belum 5 waktu ya, walaupun sudah diberikan mukena, sudah diajarin dan sebagainya. Bahkan salah satu yang merawat saya itu mungkin dikatakan gengnya lah yang ada di dusun atau desa tersebut. Tetapi kelebihannya karena saya dekat banget dengan keluarga tersebut, jadi orang-orang yang nakal yang lain itu jadi menghormati kita, ya kan? Kenapa? Karena saya dekat dengan keluarga tadi, dekatnya sudah kayak keluarga sendiri ya. Jadi kalau saya pulang itu kalau bawa jajan, ya yang saya bawa jajan nggak cuma orang tua saya sama keluarga tersebut, karena sudah kayak jadi keluarga sendiri. Walaupun juga kena dakwahnya itu malah paling lama, ya mungkin sampai sekarang pun juga belum sempurna, ya. Tetapi dari sisi bahwasanya dia itu di kalangan orang yang tanda petik gitu ya, itu dihormati. Nah, ketika saya ke orang-orang yang di bawahnya dia itu ya mudah sekali gitu. Nah, jadi itu salah satu kita selalu menjaga hubungan yang baik dengan siapa saja tanpa kita mengorbankan prinsip kita, itu juga bisa memberi pengaruh yang baik seperti itu. Wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madat. Artinya setelah Abu Thalib wafat ya, 3 hari setelahnya itu Siti Khadijah itu wafat juga. Dan ini terkenal dengan Amul Huzni, karena Khadijah ini yang istri dan juga yang mengkafir Rasulullah, mungkin juga dari sisi harta, ya kan, karena seorang yang kaya raya. Kemudian Abu Thalib ini adalah yang membackingi Rasulullah dari sisi politik, dari sisi keamanan, ya, sosial. Ini Abu Thalib. Ya, fadilah Khadijah sudah pernah kita sebutkan. Terus fadilah yang lain, ya, Rasulullah mengatakan basyiru Khadijata bi baitin fil jannati min qasab la sakhab fihi wala nasab. Rawahul Bukhari. Jadi Khadijah itu akan diberikan rumah khusus di surga yang dibikin dari qasab. Qasab itu adalah mutiara.
La safaq wala nasab. Tidak ada di dalamnya keramaian dan tidak di dalamnya kelebihan. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'alana. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya risalah Nabi Muhammad itu untuk manusia dan untuk jin. Setelah Nabi berusia 50 tahun, wa rub'in dan seperempat tahun. Seperempat tahun berarti berapa bulan? 3 bulan. Ketika Nabi berumur 50 tahun 3 bulan, itu ada kejadian, yaitu masuk Islamnya jin nasibin. Ya. Jin nasibin. Nasibin itu bisa dikatakan nama tempat. Ya, Nasibin itu nama tempat di antara kalau sekarang negara Turki dan Suriah. Jadi jin dari sana. Ya, jadi kejadian ini kapan ya? Jadi Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Abu Thalib, beliau mencoba untuk mendapatkan suaka, perlindungan. Bisa katakan ya support. Ya, akhirnya beliau mencoba untuk dakwah di daerah mana? Taif. Tapi ketika sampai daerah Taif, bukannya diterima dakwahnya, malah beliau dilempari batu dan lain sebagainya. Sampai-sampai Nabi berdoa dengan doa yang terkenal, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin ila man takiluni ila aduwwin yatajamuni au ila qaribin malaktahu amri, dan seterusnya. Menunjukkan doa ini beliau sangat dalam keadaan sempit sekali. Nah, akhirnya ya beliau pas pulang dari Taif di perjalanan menuju Mekah, ya beliau ketemu dengan kejadian ini, ketemu dengan jin nasibin ini. Hikmah dari kejadian bertemunya Rasulullah dengan jin nasibin ini apa? Bahwasanya ini penghibur bagi Nabi. Ketika banyak manusia yang mengingkari dakwah beliau, justru ada kaum dari yang bukan manusia itu yang menerima dakwah beliau. Makanya kalau kita dibaca di kitab fikih manapun, bahwasanya yang mukallaf dengan syariat Islam itu adalah al-insu wal jin. Ini sudah tidak ada khilaf. Ya, jadi bahwasanya syariat Islam itu untuk tsaqalain, al-jinni wal insi. Dalam bait Alfiyah Iraqi dikatakan wa ba'da an madallahu khamsuna wa rubu'a min ja'a yas'auna jinnu nasibina lahu wa kana yaqra'u fi salatihi qur'ana binahratin fastama'u wa aslamu wa raja'u fa andaru qaumahu. Jadi jin ini datang ketika Nabi sedang sholat membaca Al-Quran. Kemudian ketika membaca Al-Quran, jin ini masuk Islam di tempat setelah Taif, nama tempatnya adalah Nakhlah. Daerah namanya Nakhlah, mendengarkan Quran, kemudian masuk Islam, kemudian kembali ke kaumnya dan mendakwahkan kaumnya. Jadi ini kejadian bertemunya Nabi dengan jin ini. Taib. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kejadian Nabi bertemu dengan jin dan berdakwah dengan jin ini tidak terjadi hanya sekali. Yang pertama terjadi ketika kejadian setelah dari Taif ini. Terus yang kedua, ulama menyebutkan ini juga terjadi ketika Nabi berada di A'la Makkah fil Jibal, di daerah perbukitan Mekah yang mana disaksikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Terus terjadi juga ketika di Madinah di Baqi. Di situ juga ada saudara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, terus di sebagian safar beliau ketika beliau safar dengan Bilal. Artinya kejadian bersama jin ini tidak hanya sekali. Artinya itu Nabi baca Al-Quran, kemudian jin mendengarkannya, kemudian jin masuk Islam. Ya, nanti antum bisa baca di surat jin, asbabun nuzulnya, percakapannya, itu ada di Al-Quran di surat Al-Jin. Baik. Jadi ini kejadian Islamnya jin. Soal siapa jin yang pertama kali masuk Islam, terus penyebaran dakwahnya itu bagaimana? Apakah kayak Wali Songo atau kayak apa? Khalifahnya di negara jin siapa? Ya silakan jadi jin dulu. Itu urusan mereka.
mereka itu alam gaib, kita nggak tahu sejarahnya, alam mereka beda. Yang jelas mereka taklif juga, mereka juga disuruh masuk Islam, mereka ada yang kafir, ada yang mukmin dan seterusnya. Ya, tetapi tafsirnya ya kita bukan alamnya mereka. Baik, nomor 34. Thumma ala saudada amdha abdah. Thumma ala saudada amdha abdah fi Ramadhan thumma kana ba'dah. Amdha artinya menyelesaikan, abdah artinya akad pernikahan, fi Ramadhan di bulan Ramadan. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidina Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah terjadi di tahun ke-10 kenabian. Di tahun ke-10 kenabian di bulan Ramadan, setelah wafatnya Siti Khadijah. Ya, kurang lebih Nabi bersama Siti Khadijah itu 25 tahun. Saudah ini dinikahi Nabi dalam keadaan janda. Ya, semua istri Nabi itu janda kecuali Aisyah, semuanya. Nah, Saudah ini ketika dinikahi Nabi kurang lebih ya dikatakan dalam sejarah itu umurnya Saudah itu sudah berapa? 63 tahun. Dah sepuh seperti itu. Jadi kila karena umruha sitan wasitina sana 63 tahun. Ya, kemudian kalau pas Aisyah nikah umurnya 6 tahun, tetapi baru terjadi dukul ketika umurnya 9 tahun. Ketika nikah bersama Hafsah binti Umar, nggak tahu umurnya Hafsah berapa. Ketika menikah dengan Zainab, ya Zainab itu binti Huzaimah, umurnya Zainab kurang lebih 30 tahun. Ketika menikah dengan Ummu Salamah, umur Ummu Salamah kurang lebih 27 tahun. Ketika menikah dengan Juwairiyah, umur Juwairiyah kurang lebih 15 tahun. Ketika nikah dengan Zainab, umur Zainab kurang lebih itu adalah 35 tahun. Ketika nikah dengan Ummu Habibah kurang lebih umurnya 42 tahun. Ketika nikah dengan Sofia, ada yang mengatakan 17 tahun umurnya. Ketika nikah dengan Maimunah umurnya kurang lebih 27-26 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, perlu kita ketahui itu. Ketika Al-Quran mengatakan faqihu ma tawalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', itu kira-kira perempuan Mekah, perempuan Madinah, perempuan Arab, ketika ada syariat nikah 1, 2, 3, 4, kalau nggak mampu 1, kira-kira perempuan ketika itu sedih atau senang? Ketika itu senang, karena memang ketika itu Arab itu ngeri sekali. Perempuan itu diperbudak, perempuan itu dinikahi tanpa batas, ya kan? Perempuan itu ada yang punya istri sampai 100, ya. Terus nanti kalau meninggal nggak mewarisi suaminya, nggak mewarisi anaknya. Jadi benar-benar perempuan itu sangat dihinakan sekali. Lah ketika datang Al-Quran, nikah itu maksimal 4. Itu pun kalau mampu, kalau nggak mampu adil 1 saja. Itu mereka jelas sangat senang sekali. Karena setelah sebelumnya tertekan, tidak diperhatikan, sekarang jadi wajib memperhatikan. Bahkan maksimal pun hanya 4, boleh menyimpan 4 perempuan atau menikahi 4 perempuan saja. Jadi memang keadaan ketika itu sangat berbeda dengan keadaan kita sekarang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ketika Rasulullah menikah dengan istri 9, ya, ketika Rasulullah wafat itu yang hidup itu 9, ya seperti itu. Kalau sebelumnya 11, ya seperti Rasulullah masih hidup. Nah, itu masyarakat ketika itu tidak gumun gitu loh. Karena banyak orang yang kafir itu justru punya budak sekian, ya punya simpanan perempuan sekian. Terus juga di Hazanah, Taurat dan Injil itu para nabi itu punya istri banyak, Rasulullah sedikit sekali gitu dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan ini istri statusnya, ya, dimuliakan. Ya, kalau kita nanti lihat salah satu kisahnya ketika Rasulullah menikahi Sofiyah, akan disebutkan nanti, ya. Itu kan Sofiyah itu putri seorang tokoh Yahudi, Ahtok namanya.
namanya kan. Nah, ketika menikah itu Sofia itu kan masih dikatakan tadi 17 tahun atau kurang. Ya. Lah, itu Nabi memuliakan istrinya itu sampai-sampai ketika istrinya itu disuruh naik ke unta, ya, itu Nabi menjulurkan kakinya. Akhirnya Nabi jongkok, kemudian kakinya kayak disuruh mempersilahkan gitu. Lah, akhirnya si istri itu naik di atas kaki Nabi. Ketika si istri Ummul Mukminin sudah di atas kaki Nabi, itu belum juga gantung, belum nyandak. Akhirnya Nabi bopong aja sekalian. Nah, itu baru salah satu pemandangan, ya. Pemandangan bagaimana Nabi memuliakan istrinya seperti itu. Ya, jadi ini salah satu bahwasanya pernikahan di zaman itu bukan terus dibayangkan kayak para feminisme, genderisme, liberalisme zaman sekarang, ya. Jadi mereka menafsirkan kejadian di zaman Nabi dengan keadaan uruf yang ada di zaman sekarang dengan segala kerusakannya di barat lagi. Yang mana orang barat itu memuliakan satu istri aja nggak bisa, memuliakan pacar aja mereka nggak bisa. Maksudnya mereka kan zina semua gitu, ya kan? Tapi mereka memuliakannya saja nggak bisa. Anak dibuang. Jadi jelas mereka ketika melihat Rasulullah nikah dengan istrinya 9, 11, yang mereka lihat itu adalah pemandangan mereka sekarang, ya, dengan segala kerusakannya seperti itu. Al-Bait nomor 35. Selanjutnya masih di kejadian sebelum hijrah, ya, di tahun ke-10-an kenabian. Aqdu binati Siddiqi fi Syawali wa ba'da 50 wa amin tani. Jadi Aisyah ini satu perempuan yang paling alim dari kalangan sahabat. Beliau Rasulullah meninggal umurnya masih 18 tahun. Dan di usia 18 tahun sampai wafat Aisyah itu gak nikah, karena gak boleh nikah. Ummul Mukminin itu gak boleh nikah lagi, ya, hanya untuk Rasulullah saja. Maka ketika Rasulullah wafat umurnya masih 18 tahun dan sudah menjadi perempuan paling alim di kalangan sahabat. Bahkan kalau ada 6 periwayat hadis yang paling banyak, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagainya, yang perempuan hanya Siti Aisyah meriwayatkan 2210 hadis. Jadi Ummul Mukminin Aisyah meninggal di tahun 58 Hijriah. Berarti 40 tahun setelah Nabi wafat, beliau baru wafat. Jadi masih hidup 40 tahun setelah tidak punya anak, tidak punya dzurriyyah, seperti itu. Baik, Nabi menikahi Aisyah ini fi Syawal wa ba'da 50 wa amin tali. Sebelum hijrah 3 tahun, di usia Nabi yang ke-50 tahun kurang lebih seperti itu. Wa ba'da 50 wa amin tali. Wa ba'da 50 wa amin tali ini itu adalah lanjutan bait nomor 36. Maksudnya ketika Nabi berumur 50 tahun lebih 9 bulan, ya, atau 51 tahun, khamsin wa am, 50 dan 1 tahun, jadi 51 tahun, tepatnya 51 tahun lebih 9 bulan. Ini terjadi yaitu usriya bihi was-shalawatu furidat khamsan bi khamsina kama hufidhat. Terjadi kejadian yang namanya Isra dan Mi'raj, ya. Di kejadian Isra dan Mi'raj ini diwajibkanlah sholat 5 waktu, yang mana jumlahnya cuma 5 sholat, tapi pahalanya 50 sholat. Kejadian Isra Mi'raj ini kejadiannya sangat panjang sekali, ya. Intinya di situ disyariatkan sholat 5 waktu, yang mana pertamanya disyariatkan sekian sholat. Kata Musa, ummatuka la tutik, gak kuat. Sekian, ummatuka la tutik, gak kuat sampai disyariatkan 5 sholat, tetapi pahalanya seperti 50 sholat. Kama qad hufidhat, artinya sebagaimana tersimpan di dalam hadis. Pahala sholat itu seperti 50 sholat. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kejadian Isra dan Mi'raj ini termasuk mukjizat Rasulullah. Kenapa ketika Isra dan Mi'raj Nabi diberikan mukjizat berupa buruk sekejap, tapi ketika hijrah Nabi ke Madinah itu Nabi capek sekali, harus nyewa petunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqid, harus sembunyi di gua, harus keluar dari Madinah paling terakhir, berhari-hari berhenti di Kuba sekian hari, capek sebagainya. Kenapa ketika hijrah itu tidak ada mukjizat, sementara hijrah itu lebih dekat daripada langit ketujuh? Jadi kalau pakai buruk hijrah itu 1 menit sampai. Kenapa ketika Isra Mi'raj itu pakai mukjizat, ketika hijrah tidak pakai mukjizat? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika Isra dan Mi'raj itu tidak ada taklif, tidak ada syariat untuk umatnya. Artinya nggak ada dari umatnya Nabi yang diberi perintah barang siapa bisa sholat di Sidratul Muntaha maka dia seperti sholat seumur hidup, nggak perlu sholat lagi. Nggak ada syariat seperti itu. Jadi kejadian itu murni kejadian yang khusus bagi Nabi. Tidak ada taklif bagi umatnya yang berkenaan dengan sholat di langit pertama, langit kedua. Nggak ada, itu kejadian khusus untuk Nabi. Nggak ada yang berkenaan dengan kita. Berbeda dengan hijrah. Kita sampai hari kiamat masih disyariatkan hijrah. Kalau kita tinggal di tempat yang tidak bisa menegakkan syariat, kita diwajibkan hijrah kalau mampu. Jadi hijrah ini syariat bagi umatnya juga. Seandainya hijrah itu pakai buruk dan itu disyariatkan ke umatnya, nanti umatnya protes, loh kan kita nggak ada buruk, berarti kita nggak harus hijrah. Maka Nabi ketika hijrah itu dilakukan dengan sebab-sebab yang bisa ditempuh oleh manusia. Berarti nanti kalau kita hijrah juga, kita akan capek seperti Nabi dan kita akan terlalu karena Nabi juga capek juga. Paham ya? Jadi hijrah itu disyariatkan ke umatnya juga. Sementara Isra itu tidak disyariatkan ke umatnya. Yang disyariatkan ke umatnya sholatnya, bukan Isra-nya. Dan sholatnya sudah bisa kita lakukan mudah sekali. Seperti ya, usriya bihi was-shalawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad furidat. Bait nomor 37, wal bai'atul ula ma'a 12 min ahli Taibata kama qad tukira. Wal bai'atul ula maksudnya adalah bai'ah Aqabah yang pertama. Jadi bai'ah Aqabah yang pertama ini Nabi didatangi oleh 12 orang dari Madinah. Jadi sebenarnya setiap musim hajinya jahiliyah itu ada orang Madinah yang datang ke Mekah. Pertama itu ada datang 6 orang, Nabi mendakwai mereka. Akhirnya datang yang selanjutnya 12 orang, Nabi mendakwai mereka. Akhirnya datang yang setelahnya kira lebih 80 sampai sekian 100 orang. Itu bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi itulah bai'ah Aqabah, inilah permulaan terjadinya hijrah. Sampai mereka itu siap untuk menampung Nabi di Madinah. Kenapa kok mereka ketika didakwai Nabi kok langsung menerima? Ini kan pertanyaan. Padahal mereka ini jahiliyahnya sama kayak Mekah, sama-sama menyembah berhala. Kenapa kok mereka bisa menerima dakwah Nabi dengan cepat? Karena sejak Yahudi itu diusir oleh Nebukadnezar Buhtun Nasr, kira-kira tahun 500 tahun sebelum Masehi. Itu lama sekali. Nabi lahir itu 520 sekian. Jadi kira-kira 1000 tahun sebelum ini itu Yahudi di Syam itu sudah menyebar karena diusir, dikeluarkan dari Baitul Maqdis. Lah mereka itu di kitab mereka itu akan ada Nabi akhir zaman yang mana diutus di tempat yang dikelilingi oleh kebun kurma. Maka mereka mencari tempat itu. Ada Yahudi yang di Khaybar, ada Yahudi yang di daerah banyak di tempat-tempat Arab itu jadi pemukiman Yahudi. Karena mereka mengira-ngira tempat yang ada kurmanya itu di mana. Lah, Madinah termasuk tempat yang ada kurmanya. Makanya Yahudi Madinah itu sudah lama ada di Madinah. Makanya kita kadang ketika baca sirah itu kan tanya-tanya, kok bisa ya di Madinah ada Yahudi? Nah, sejak lama sekali. Lah, karena orang kafir Aus dan Khazraj ya, ini tuh tinggal bersama orang Yahudi, dan orang Yahudi di Madinah itu
ribuan, banyak sekali. Ya, itu sering menceritakan, sering ngobrol, sering cerita. Kalau udah tinggal satu komplek ya mesti budayanya, ajarannya itu ya kita sudah sering dengar gitu lah. Sering mengatakan bahwasanya nanti akan ada nabi yang turun, nabi yang turun, nabi yang turun. Nah, ketika mereka haji ke Mekah dan itu hajinya orang jahiliyah, Nabi memanfaatkan untuk dakwah, terus kena dakwah Nabi, karena mereka ingat, oh ya ini mungkin yang sering diomong-omongkan orang Yahudi, Nabi yang akan mengajarkan tauhid, Nabi yang akan ini, ya dia diusir kaumnya, kemudian pindah ke tempat yang aman. Nah, mungkin ini nabinya. Mereka akhirnya diam-diam mengatakan, jangan sampai kita kedahuluan orang Yahudi untuk mengimani orang ini. Ya, akhirnya sampai ulama sirah itu mengatakan tidak ada rumah di Madinah kecuali pernah dengar tentang kisah Rasulullah, walaupun Rasulullah belum hijrah. Makanya ketika baiat Aqabah yang terakhir, yang kedua, itu sudah siap sekali untuk menunggu Rasulullah datang, itu sudah siap sekali. Karena hampir semua Mekah sudah mengetahui tentang Rasulullah, dan mereka itu memang benci dengan Yahudi. Karena Yahudi selalu mengatakan, nanti kalau Nabi akhir zaman datang, kalian semua akan kita siksa, kita bunuh, sebagaimana qatla kaum Ad dan sebagainya. Artinya akan kita sembelih kalian. Karena syariat itu memerangi orang yang kafir. Nah, jelas orang Madinah juga benci dengan orang Yahudi. Nah, jadi itu salah satu sebab. Ya, kenapa kok cepat sekali mereka menerima dakwah seperti itu. Baik. Dan baiat Aqabah yang pertama ini 12 orang dari Madinah itu akhirnya diutus bersama mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair itu adalah duta besar pertama yang ada di Islam. Mus'ab bin Umair, Safir, duta besar untuk mengajari Al-Quran, mengajari agama di Madinah. Baik. Baiat Aqabah yang pertama ini terjadi di tahun ke-12 kenabian yang bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Ya, jadi di tahun 12 kenabian, 1 tahun sebelum hijrah. Baiat Aqabah yang kedua, ya nanti akan. Nah, di baiat yang para hadirin Allah, di baiat ini, baiat Aqabah ini belum terjadi baiatul qital, karena memang Nabi di Mekah belum dibolehkan oleh Allah untuk berjihad perang. Maka baiat di sini hanya baiatul nisa. Apa itu baiatul nisa? Baiat yang biasanya Nabi berikan kepada perempuan ketika masuk Islam, yaitu Allah musyrika billah, la nasrik, la nazni, la naqtul, la nantahib, wala naksi. Tidak musyrik, tidak nyembah patung, tidak nyembah berhala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh orang yang tidak bersalah, ya, tidak mengambil harta orang lain yang bukan hak kita, nantahib, yaitu membegal, wala naksi bil jannah, tidak mengingkari hari akhirat, surga, neraka, sebagainya. Baiatnya itu nggak ada baiat untuk berperang bareng dengan Rasulullah, karena memang belum waktunya. Jadi itu biasanya baiat yang diberikan Rasulullah kepada para ahlul Aqabah ini. Aqabah sebelum Aqabah pertama yang baru 6 orang, Aqabah yang pertama 12 orang, dan Aqabah yang kedua yang jumlahnya disebutkan di bait nomor 38. Wa ba'da tintaini wa khamsina ada. Setelah baiat yang pertama, sab'una fil musimi hadza tarana. Ya. Baiat yang kedua, ya. Baiat yang kedua ini Nabi berjanji untuk ketemuan di hari tasyrik yang terakhir, yaitu hari tanggal 13 Dzulhijjah. Malam-malam sembunyi-sembunyi bersama 73 orang, yang mana dari 73 itu ada 2 perempuan. Ya, disitulah ngobrol sembunyi-sembunyi untuk membuat kesepakatan apakah mereka siap untuk nanti kalau sahabat-sahabat Nabi pada hijrah dan menampung mereka. Ya. Akhirnya terjadilah yang namanya hijrah yang disebutkan di bait yang nomor 39, min thayyibatin fabaya'u summa hajar
maka yaumataini min syahri Safar. Jadi setelah min taibatin. Jadi min taibatin itu lanjutan dari sab'una fil musimi hadza thabata min taibatin. Taibah itu Madinah. Jadi setelah 52 tahun usia Nabi, datang 70 orang min Taibah dari Madinah, fabayahu berbaiat Aqabah, summa hajar, maka Nabi meninggalkan Mekah di hari Senin di bulan Safar di tahun ke-13 kenabian. Ini riwayat yang pertama di bulan Safar. Yang masyhur adalah di bulan Rabiul Awal. Ya, hari Senin di bulan Rabiul Awal di tahun ke-13 kenabian ketika Nabi berusia 53 tahun, seperti itu. Dan asar yang masyhur dari Ibnu Abbas, wulida nabiyukum yaumal itsnin wa kharaja yaumal itsnin wa nubi'a yaumal itsnin wa dakhala al-madinah yaumal itsnin wa tufiya yaumal itsnin. Nabi lahir hari Senin, hijrah hari Senin, diangkat di Nabi hari Senin, masuk Madinah hari Senin, dan wafat hari Senin. Ini asarnya ada dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, seperti itu. Baik. Kisah ketika Nabi hijrah itu kisahnya banyak sekali, ya. Ada satu kisah itu Nabi bertemu dengan yang namanya Suraqah bin Malik. Karena para pembesar Quraisy membuat sayembara, barang siapa bisa mendatangkan kepala Nabi Muhammad maka akan diberikan 100 unta. Dan Suraqah ini berhasil menemukan, mengejar, tapi ketika sampai Nabi, dia tidak bisa untuk membunuh Nabi. Bahkan nanti dia akhirnya masuk Islam walaupun nanti setelah Fathu Mekah. Suraqah bin Malik ini, ya. Bait ke-40, Faja'a Taibata Ar-Ridho. Ar-Ridho itu julukan Nabi Muhammad. Nama-nama Nabi Muhammad seperti Ar-Ridho. Nabi Muhammad namanya Mustafa, namanya Mustafa, namanya Murtadha, ya, namanya juga Ar-Ridho. Faja'a Taibata Ar-Ridho yakina irkamna salata wal khamsina. Nabi sampai di Madinah atau Nabi hijrah ke Madinah di umur 53 secara yakin, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Dan di tengah-tengah safar itu Nabi sempat nginep di Kuba selama 3 hari. Sampai di Kuba itu membangun masjid yang namanya Masjid Kuba. Terus Nabi juga sempat singgah di pemukiman Bani Salim bin Auf, di mana di situ Nabi melakukan Jumat yang pertama kali, sholat Jumat. Sholat Jumat itu para hadirin sudah diwajibkan di Mekah, tetapi belum bisa ditunaikan karena Jumat itu harus ditunaikan sama-sama dan belum memungkinkan. Jumat pertama Nabi justru di perjalanan hijrah ini. Di mana? Di Bani Salim bin Auf, di pemukiman Bani Salim bin Auf. Di perjalanan hijrah ini kurang lebih 7 hari. Ya, 7 hari kurang lebih seperti itu. Baik. Kita ini daurah sampai hari apa? Sampai tanggal 31.